Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan telah mentakdirkan kita semua untuk duduk bersama dalam rangka mengawali kegiatan belajar bersama di musola. Untuk itu yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena hanya dengan limpah nikmat hidayah dan taufiknya hal ini dapat terjadi. Kegiatan semacam ini dapat terselenggara, kegiatan ini dapat berlangsung itu hanya karena kehendak Allah. Jadi kali ini di awal pertemuan ini saya tidak akan menyampaikan materi khusus, tetapi cukup dengarkan saja, karena ibarat kita akan berjalan kemana tujuan kita, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita siapkan baik secara mental maupun yang lain. Ini harus benar-benar dikondisikan terlebih dahulu. Di awal kita berangkat dari semua ini berjalan hanya karena kehendak Allah. Ini kunci utama. Apabila sesuatu itu kita laksanakan, kita kerjakan hanya karena Allah, kita bersandar kepada Allah, insya Allah hasilnya baik dan Allah akan meridho. Tetapi sebaliknya, apabila yang anak-anak laksanakan hari ini atau kita awali hari ini itu hanya karena wedi karo Pak Purwo, aku manut Pak Purwo ini ra penak, wedi aku dilapor bapakku, dilapor anakku. Tidak karena Allah, hanya karena manusia. Lilnya bukan lillahi ta'ala, tapi lil manusia. Ini hasilnya tidak akan memuaskan. Karena apa? Niatmu justru tidak sungguh-sungguh. Oleh mengikuti gurah di Pak Purwo, ya budal. Oleh orang digurah di Pak Purwo, ya ora budal. Oleh Pak Purwo repot, ya beneran malah orang ngaji. Nah ini berangkatnya niatnya bukan karena niat karena. Kalau niatmu sejak awal sudah Bismillahirrahmanirrahim, saya akan belajar mencari ilmu, entah ilmu apa saja. Diawali dengan basmalah dari lubuk hati yang paling dalam, sadar bahwa ilmu adalah kebutuhan. Itu nanti tanpa diperintah, tanpa diawasi, tanpa dipemandu,
tanpa dipentelengi, tanpa digetak, kamu akan berangkat sendiri karena sudah diniati dengan karena Allah. Yang harus diingat bahwa untuk modal awal mencari ilmu selain niat. Jadi yang pertama adalah niat. Saya berniat ingin mencari ilmu. Niat ini adalah kunci. Segala sesuatu, apapun yang akan kamu kerjakan, apapun yang akan kamu jalani, apapun yang akan kamu lakukan, kalau sudah ada niat dari dalam hati, niat dari dalam hati. Jadi memang niat itu harus tumbuh dari dalam hati. Itu nanti tidak berhenti apabila belum berhasil. Jadi segala sesuatu itu intinya yang pertama adalah karena ada niat. Aku harus niat yang baru. Nyapa niat delok poli. Lek urung kasil delok poli sampai roh temenan. Ya jangan berhenti. Aku niat ingsun arep ngaji. Aku niat ingsun arep pikiran. Aku niat ingsun arep ini itu dan sebagainya. Ini diawali dengan minat, lalu tumbuh kemauan yang tinggi. Yang kedua, kaitannya dengan mencari ilmu, anak-anak harus ingat bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kamu sudah banyak dan sering mendengar dalil-dalil tentang kewajiban mencari ilmu. Bahwa tolakul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimati minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu iku faridotun, sangat wajib. Kamu lihat kalimatnya saja, tolakul ilmi, mencari ilmu itu faridotun, di atas fardu. Kalau fardu sholat itu fardu, ya, fardu itu wajib, sholat itu wajib. Besok akan dihisab sampai di akhirat, dipertanggungjawabkan, hitung, itu fardu. Tapi mencari ilmu lebih dari fardu, yaitu faridotun, tidak hanya fardu saja, tapi faridotun, sangat wajib. Nah, karena sangat wajib inilah, kalau tidak diamali dengan niat yang tulus, kewajiban itu nanti tidak akan bisa terwujud karena tidak ada niat. Jadi kunci nih, wong arep golek ilmu itu nomor 1 niate, nomor 2 ngerti lek iki lebih dari fardu. Mencarinya wajib. Dari hasilnya itu nanti Allah yang menentukan. Dene wis sinau tenanan, kok isih mendung, itu nanti Allah yang menentukan. Tapi wajibnya ini harus dikerjakan dulu. Niat wajib tenanan ditandani, hasilnya Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kamu insya Allah akan diberi kepandaian, kefahaman sesuai dengan apa yang kamu lihat. Mulanya terus diawali dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu.
warzuqni fahma, dan tambahkanlah juga kepadaku kepahaman dalam saya mempelajari ilmu. Kalau niatnya sudah, dasarnya sudah paham, niatku tenanan lek iki lebih dari waktu, lah usahane kudu sing tenanan. Usahanya apa? Menyiapkan diri. Yang kedua, peralatannya seperti alat tulis dan buku dan lain sebagainya. Ini adalah alat-alat untuk melengkapi mencari. Kapan waktunya? Sembarang. Mencari ilmu itu mulai dari lahir, mulai dalam kandungan itu sudah diwajibkan mencari ilmu sampai mati. Tidak ada batasnya. Ilmu Allah itu Masya Allah banyak sekali. Banyak sekali. Bagaikan air laut, kalau ditulis itu laut sak dunia ya biasa. Ilmu ini manungsa ini driji diceluk-celuk banyu sing kelet ning pucuke driji. Padahal mangsine sak segoro sak dunia. Itu ilmu Allah. Kepandaian manusia sak pinter-pintere manungsa kuwi mek driji diceluk-celuk sing nentek ning kene. Jadi mulanya wajib itu mulai contoh gantian sifat nenggiru sampai mati tetap wajib mencari. Lalu apa manfaatnya bagi orang yang berilmu? Allah telah berjanji Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang berilmu dan beriman dan berilmu. Jadi Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan berilmu. Ini janji Allah. Apa sing iman marang Allah lan duwe ilmu sing akeh, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ini sudah satu rangkaian. Jadi niat, kemudian sungguh-sungguh, hasilnya apa? Allah berjanji yarfa'illahu alladziina aamanu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Jadi Allah akan mengangkat derajat seseorang itu kuncinya adalah beriman. Bagaimana iman kita bisa dalam? Kalau tidak punya ilmu, tidak mungkin. Mulanya ilmu itu lebih dari wajib. Apa saja ilmu tidak hanya ilmu agama, tidak. Semua ilmu apapun itu harus diilmui. Kamu mau mandi ada ilmunya, kamu mau berpakaian ada ilmunya, kamu mau sholat ada ilmunya, kamu mau bertani ada ilmunya, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Semua itu harus ada ilmunya. Sing sapa wonge pengin mulya ning dunya golek ilmu. Sing sapa pengin mulya ning akhirat golek ilmu akhirat. Sing sapa pengin mulya dunya lan akhirat golek ilmune ning dunya lan ilmu untuk hidup di akhirat. Jadi kunci utamanya malam ini saya hanya menggugah anak-anak, mari kita munculkan niat, mari kita tumbuhkan niat, mari kita lahirkan niat kita. Kemudian itu pentingnya ilmu seperti itu tadi, dan hukumnya mencari ilmu adalah wajib. Adapun nanti materi yang akan datang, nanti
Sebab untuk mempelajari Al-Quran ini harus didukung dari berbagai faktor. Yang pertama, membacanya juga harus benar. Kalau sudah membacanya benar, baru kita belajar ke arti daripada Al-Quran tersebut, kemudian diwujudkan dalam bentuk pemahaman sehari. Itu saja sebagai awal pertemuan ini. Barangkali anak-anak ini melihat kegiatan olahraga lomba politik dari desa, silakan menikmati itu dulu, karena kegiatan ini hanya kegiatan dalam bulan Oktober dan ini sudah berjalan beberapa hari, tinggal barangkali sudah semi final dan juga belum lihat. Tapi yang saya dengar setiap malam, setiap sore itu main 2 kali, malam 2 kali. Akan diteruskan dengan kegiatan jalan kreasi, kemudian eksposisi. Untuk itu hari ini kita bismillah untuk berniat bersama-sama mempelajari ilmu Al-Quran yang nanti sumbernya tadi sudah ada ditambahkan. Itu saja. Semoga awal pertemuan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai awal yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita nanti di dalam belajar, walaupun hanya seminggu sekali, selalu ada niat yang suci untuk mendapatkan atau untuk mencari ilmu yang sifatnya bagi kita adalah kewajiban. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.